Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Adesti dengan NIM 22230005 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Religiusitas Tingkat Negara pada Konservatisme Akuntansi. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Teori ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama teori dasar. Artikel ini menggunakan teori konservatisme akuntansi dalam konteks agensi teori. Intinya, konservatisme akuntansi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang bisa mengintegrasi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu peran religiusitas. Religiusitas dianggap sebagai mekanisme informasi konservasi governance. Individu yang religius cenderung lebih terhadap risiko dan memiliki standar etika yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu teori moderasi. Selain itu dibahas juga bagaimana faktor-faktor lain seperti kualitas standar akuntansi atau IFRS atau USGAAP, tingkat menghindari ketidakpastian, kekuatan penegakan hukum, dan keberagaman agama. Moderasi hubungan antara religius dengan konservatisme akuntansi. Yang kedua yaitu kasus yang dibahas. Kasus yang dibahas adalah pengaruh tingkat religiusitas suatu negara terhadap konservatisme akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut. Contohnya, perusahaan di negara dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung lebih cepat mengakui kabar buruk atau kerugian dalam laporan keuangan mereka dibandingkan perusahaan di negara dengan tingkat religiusi rendah. Yang ketiga yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian. Perusahaan-perusahaan publik dari 27 negara memiliki data lengkap tentang konservatisme, akuntansi, dan religiusitas tingkat negara. Yang pertama yaitu tentang periode. Data diambil dari tahun 1987 sampai 2015. Yang kedua yaitu jumlah observasi. Totalnya yaitu 355.044 frames year observation. Yang ketiga yaitu sumber data. Yang pertama World Values Survey atau WVS untuk data regularitas. Yang kedua yaitu Comstar Global dan North America untuk data keuangan perusahaan. Dan yang ketiga data lainnya World Bank, OECD, Harvard Culture Dimension. Yang keempat yaitu teknik analisis data terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama model utama terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menggunakan model BASU 1997 untuk mengukur konservatisme akuntansi. Yang kedua regresi panel dengan variabel indeteksi untuk menguji pengaruh moderasi dari faktor-faktor negara. Yang kedua yaitu pengujian robustness terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu menggunakan C-score dari Kahn dan Watts 2009 untuk menguji hasil secara universal. Yang kedua yaitu pengujian robustness dengan membuang data dari negara tertentu seperti AS, Hong Kong, dan Filipina untuk menghasilkan hasil tidak didominasi oleh negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu teknik statistik terbagi beberapa bagian. Yang pertama regresi berganda, yang kedua Kuznets standar error di level perusahaan, dan yang ketiga windsoring data pada level 1% dan 99% untuk mengurangi. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian terbagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama hasil utama, ada hubungan positif antara regularitas negara dan konservatisme akuntansi perusahaan. Semakin tinggi tingkat religiusitas di negara tersebut, semakin konservatif laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu moderasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama hubungan ini lebih kuat di negara dengan standar akuntansi tinggi seperti IFRS atau USGAAP. Yang kedua lebih lemah di negara dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi, penegakan hukum yang kuat, keberagaman agama yang tinggi. Yang ketiga implikasi regularitas dapat bertindak sebagai pengawasan informasi yang efektif, terutama di negara dengan tata kelola yang lemah atau sistem hukum yang kurang kuat. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.